Oke, selamat pagi anak-anakku semua kelas 10 jurusan otomotif SMK Telekomunikasi. Nah, di sini ada 3 kelas yang saya ajar untuk mata pelajaran Siskomdik. Nah, untuk pelajaran Siskomdik kita pada hari ini, kita akan belajar mengenai fungsi perintah dalam kurung komen. Nah, ini seperti apa? Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai fungsi perintah ini, nanti kalian tinggal tonton presentasi saya, kemudian nanti kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan, mudah saja. Yang penting kalian sudah menonton, kemudian nanti akan ada feedback berupa pertanyaan singkat yang harus kalian kerjakan dan harus dikumpulkan. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, kenapa jurusan otomotif atau TKR perlu belajar tentang fungsi perintah di dalam komputer? Sekarang begini, mobil yang era sekarang itu berbeda dengan mobil di era zaman dahulu. Kalau yang era sekarang, hampir semua mobil itu pasti berhubungan dengan teknologi dari komputer. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita belajar pelan-pelan, kita mulai mengenal tentang komputer supaya di dalam perkembangannya nanti ketika kalian nanti sudah bekerja atau ada tuntutan pekerjaan di dalam perusahaan atau tempat kalian bekerja dengan menggunakan fungsi komputer atau perangkat-perangkat komputer yang terhubung di dalam mobil, kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Seperti itu. Jadi tidak ada salahnya kita mengenal. Oke, kita langsung saja yaitu tentang fungsi perintah atau komen. Nah, di mata pelajaran Siskomdik ini, kalian nanti akan mempelajari semua aplikasi atau semua program yang ada di komputer. Salah satunya yang paling dasar adalah kalian belajar tentang perintah-perintah yang ada di dalam komputer. Kalau kalian, saya buka dulu seperti ini. Ini adalah tampilan dari komputer secara umum ya, seperti ini. Biasanya kalau kalian pakai yang sering kalian lihat di SMP, kalau kita mau membuka program tinggal klik tombol start di sini, kemudian pilih programnya dan selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang komen ya, khusus tentang komen. Caranya bagaimana? Saya tinggal tulis saja di sini di samping tombol start sini. Ya, saya klik tombol startnya, kemudian saya tulis CMD seperti ini. Nah, nanti akan muncul di sini ya, command prompt. Atau cara yang cara yang lain itu diklik di sini kalau punya saya ini Windows 10 ya. Tinggal diklik di sini ada tanda searching ya. Diklik aja, ditulis CMD. Jadi hampir sama. Hasilnya pun tampilannya di sini sama, command prompt. Kalau di sini tinggal klik ini, tidak usah cari di mana lokasi searching, tinggal saya ketik di keyboard CMD. Nanti jadinya akan seperti ini. Kemudian saya buka. Nah, ini adalah command prompt. Nanti tampilan seperti ini. Nah, ini dibandingkan dengan tampilan dari komputer Windows, ini memang agak jelek ya, warnanya hitam dan putih. Tetapi walaupun jelek, ini sebagai dasar. Kalau kalian bisa menggunakan ini, bisa menggunakan komputer, minimal kalian tahu perintah dasar komputer. Jadi nanti suatu saat ketika terjadi error atau hal-hal khusus, kalian bisa menggunakan perintah komen ini untuk mengoperasikan komputer kalian. Seperti itu. Oke, kita langsung saja di sini eh, kita buka slide-nya dulu. Oke. Nah, pengertian dari command prompt. Nah, pengertiannya di sini saya bacakan ya. Pengertiannya adalah sebuah perintah DOS ya. DOS itu tadi yang tampilannya hitam dan putih yang di sini ini ya, yang command prompt tadi, DOS atau sistem operasi teks. Maksudnya sistem operasinya ini hanya tulisan saja. Kalau Windows ini ya, ini ada Windows, kemudian ini saya buka Windows Explorer itu biasanya seperti ini ya.
Nah, ini tampilannya sudah bukan teks lagi, tapi tampilannya berupa grafik ya. Jadi grafik atau istilah dikenalnya kalau di komputer namanya GUI. Kepanjangannya adalah Graphical User Interface atau tampilan atau antarmuka berbasis grafik. Tapi kalau yang DOS seperti ini hanya ketik aja. Pakai mouse tidak bisa. Ciri-ciri berbasis teks tidak bisa pakai mouse, sedangkan yang berbasis GUI itu bisa menggunakan mouse. Yang paling sederhana itu. Oke, kita lanjut ke presentasi. Jadi saya ulangi, command prompt adalah sebuah perintah DOS yang membantu kita untuk memberikan perintah kepada komputer secara langsung. Ya, jadi kalau kalian menggunakan command prompt ini, maksudnya adalah kita bisa buka komputernya secara langsung. Kok dikatakan secara langsung gimana? Jadi istilahnya begini, ketika saya mau membuka misalkan notepad ya, notepad ini. Ini kan caranya saya tulis di sini, saya klik notepad, kemudian nanti akan buka notepad. Tapi sebenarnya ketika kita ngeklik notepad di dalam komputer itu memerintah di DOS di sini untuk membuka aplikasi notepad. Jadi ada instruksi untuk menjalankan command prompt. Seperti itu ya. Tuh. Contoh sederhananya, ini ada aplikasi namanya DXDiag. Nah, ini DXDiag. Ini adalah aplikasi bawaan Windows. Saya akan buka dengan cara klik DXDiag seperti ini. Kemudian yes. Oke, kita lihat tampilannya. Oke. Nah, di sini sudah ada DXDiag-nya. Nah, DXDiag-nya sudah tampil. Nah, aplikasinya cuma seperti ini, hanya menunjukkan bahwa komputer saya itu spesifikasinya apa. Ya, seperti ini. Ini muncul. Nah, kalau langsung di DOS, di command prompt seperti apa? Ini saya exit dulu. Saya exit, saya minimize. Saya akan buka. Nah, saya tinggal tulis DXDiag. Nah, seperti ini. Jadi, kita memerintah program komputer atau aplikasi komputer secara langsung, ya. Jadi, kalau tadi kita harus ketik klik start kemudian cari aplikasi DXDiag, ini tinggal kita pakai command prompt, saya tulis DXDiag. Seperti itu. Oke ya, ini saya exit. Lanjut aja. Jadi itu ya perbedaannya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang cara membukanya command prompt. Tadi saya sudah punya command prompt di sini, sudah saya tulis. Ini saya tutup dulu. Kita akan coba. Di sini ada angka yang pertama, artinya adalah cara membuka yang pertama. Cara membuka yang pertama adalah dengan cara klik start di sini. Startnya diklik seperti ini atau dipencet tombol window di laptop atau komputer kita. Setelah itu kita tulis kita ikuti di sini ya. Klik start di sini, start. Kemudian kita cari all program. Program mana? Program. Program. Oh, kalau di sini di Windows 10 programnya tidak muncul di sini ya. Oh, di sini. Berarti kita coba di sini apakah ada? Oh, tidak ada. Berarti di sini. Start. Oke. Saya minimize dulu aja. CMD. Nggak ada ya. Nah, di sini kalau yang di Windows 10 tampilannya sudah tidak ada itunya ya. Berbeda dengan di sini. Ini berlaku untuk yang Windows 7 ya. Jadi kalian bisa klik start, kemudian pilih program, aksesoris, kemudian pilih command prompt ya. Nah, kalau di sini di Windows 10 yang paling gampang, saya jarang sekali kalau buka aplikasi atau program di Windows 10 itu dengan mencari, misalkan saya klik start, saya mau buka Word, itu saya harus nyari di sini
Word, mana Word? W, huruf W misalkan ya. W. Ini huruf W, cari Word. Tidak. Karena saya biasanya ketika membuka suatu program pengennya cepat. Jadi tinggal klik start di sini, saya buka Word ya saya tulis Word. Karena aplikasi di laptop saya kan banyak. Jadi ketika mencari satu-satu gambarnya icon Word itu menurut saya terlalu lama. Jadi lebih baik ketika saya ingin buka aplikasi saya ketik-ketik. Tetapi langkah yang benar kalau kalian mau ngeklik di Windows 10 di sini nanti bisa dicoba atau di Windows 7 yang sama seperti ini, langkahnya adalah klik start menu, kemudian nanti cari program, kemudian aksesoris dan ketik klik yang namanya command prompt. Nah, di sini saya akan buka command prompt-nya dengan cara saya buka start, saya tulis saja CMD. Seperti ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Gitu ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan tekan tombol Windows lalu tahan. Kemudian tekan tombol R. Nah, jadi caranya ya, langkah yang pertama ya, kita nanti akan tekan tombol window. Di dalam keyboard itu ada window-nya. Di samping tombol ALT. ALT itu di samping spasi ya. Kemudian ditekan sambil ditahan. Kemudian ketika kita menekan window itu, kita juga tekan huruf R. Nanti akan muncul ya, muncul kayak dialog box. Nanti kita di langkah kedua disuruh mengetikkan CMD. Lalu suruh tekan Enter. Kita coba. Saya tekan window R. Nah, nanti akan muncul aplikasi namanya ini ya, Run. Ya, aplikasi ini adalah aplikasi sakti ya kalau boleh saya bilang. Jadi kalau kalian mau buka aplikasi apa aja juga bisa tulis di sini. Ya. Asalkan tahu nama aplikasinya. Misalkan Word tinggal dipanggil di sini juga bisa. Kita tulis CMD seperti itu. Kemudian kita oke. Ya. Hasilnya seperti ini ya, muncul ya CMD. Oke. Cara membuka sudah, sekarang kita akan belajar beberapa perintah yang bisa digunakan di dalam command prompt. Jadi ada 5. Jadi ada 5 saja hal dasar. Kita belajar ini 5 perintah ini dan pembelajaran selesai. Jadi pembelajaran tidak terlalu lama ya. Oke, sekarang sudah pagi ya. Oke. Tidak akan terlalu lama, tetapi nanti kalian bisa menjawab pertanyaan setelah kalian mendengarkan video yang sudah saya paparkan ini. Oke, yang pertama adalah ping. Ping. Kemudian yang kedua adalah nama drive, itu apa? Nanti kita lihat. Yang ketiga adalah dir. Dir itu adalah directory. Yang keempat adalah CD. CD itu adalah change directory. Kemudian yang terakhir adalah nama file. Apa itu? Kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, ping berfungsi untuk mengecek koneksi internet. Oke, kita lihat. Kebetulan komputer saya ini tidak terkoneksi ke internet karena internet sedang dipakai oleh anak saya untuk belajar, mengerjakan juga sama seperti kalian. Jadi supaya aksesnya tidak lambat. Jadi saya di sini tidak menggunakan koneksi internet, tetapi saya akan coba cek apakah koneksi saya internetnya berhasil atau tidak, nyambung atau tidak. Nah, kita akan cek. Dengan cara kita buka command prompt yang sudah kita siapkan tadi, caranya dengan perintah ping. Saya tulis ping, huruf kecil semua. Ya, harus huruf kecil semua. Kalau hurufnya beda satu, ada yang huruf besar satu tidak akan bisa dibuka. Ya, ping. Oke, ini saya zoom ya. Ping. Oh, jangan di zoom aja lah. Gini aja. Ya, ping. Misalkan saya tes koneksi internet, saya dibuka dengan google.com. Nah, karena ini tidak terhubung dengan internet, ketika di ping dengan Google, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ada tulisannya, ping request could not find host google.com. Please check the name and try again. Nah, artinya apa? Bahwa komputer saya ini tidak menemukan namanya google.com. Silahkan cek namanya dan coba lagi. Masuknya di situ. Tetapi singkatnya adalah komputer saya tidak ada internetnya. Seperti itu. Coba. Kalau ada internetnya,
seperti apa sih, notifikasinya? Coba saya akan, di sini, akan tulis perintah namanya ifconfig. Ya ini di luar perintah dasar tadi, tapi kalau kalian pengen tahu apa ini fungsinya adalah untuk mengetahui IP address di komputer saya, ya. Ini akan saya cek, sorry, ipconfig kalau nah seperti ini. Di sini saya ingin mengecek, IP address saya aja ya. Jadi, supaya saya ingin menunjukkan ke kalian, ada ndak ya? Oh, nggak ada IP address-nya ya. Oke. Oke, sebentar, saya akan tunjukkan, saya buka jaringan aja. Saya ingin tahu, ya. Saya akan buka jaringan saya di sini. Ini ndak usah perhatikan betul karena ini setting jaringan ya. Jadi kalian juga tidak usah khawatir. Ini sedangkan saya kasih IP. Ini bukan bagian pembelajaran ya, tapi ini sebagai contoh aja. Misalkan komputer ini saya kasih IP ini, misalkan ya. Nah, supaya kalian bisa tahu bedanya. Kalau connect ke internet itu seperti apa sih kalau kita pakai perintah ping. Ini saya oke, saya oke. Oke. Sekarang kalau sudah saya masuk di sini saya tulis clear dulu. Sorry. CLRSCR. Oh, clear screen. Bisa enggak ya? Oh, enggak bisa. Ya sudah. Saya perintahnya agak lupa ya untuk menghapus. Oke, enggak apa-apa. Di sini kita akan tulis, saya pakai yang ini aja, command prompt yang ini, yang lebih tidak banyak ketikan yang sudah saya tulis, saya tutup. Ya, di sini saya akan coba ping komputer saya sendiri. Jadi saya sudah membuat IP khusus, saya ping. Oh, sebentar. Nah, di sini ada tulisannya ping transmit failed, artinya tidak connect ya, karena memang komputer saya ini tidak connect kemana-mana. Ya, saya sudah ganti dengan 1.1 tapi ternyata masih tidak bisa. Coba ini 1.2.1 apa tidak? Saya cek dulu. Nah, sudah, tetapi tidak bisa karena memang secara fisik laptop saya ini kabelnya tidak terhubung ke mana-mana atau wifi-nya juga tidak saya hubungkan kemana-mana. Jadi tulisannya, keterangannya adalah transmitnya failed. Kalau berhasil, itu nanti hasilnya adalah reply from bla bla bla, misalkan reply from Google waktunya berapa detik. Nah, itu artinya berhasil. Oke, di sini saya tidak bisa mencontohkan ternyata ya kalau berhasil seperti apa. Oke, seperti itu. Kita next ke slide selanjutnya. Jadi ping sebelum selanjutnya saya ingatkan lagi, ping adalah berfungsi untuk mengecek koneksi internet ada atau tidaknya. Tadi sudah saya buktikan punya saya tidak ada koneksi internetnya. Selanjutnya adalah name drive. Berfungsi untuk berpindah atau membuka drive ke penyimpanan yang lain, contohnya drive D. Nah, ini. Sebelum ke situ, kalian pasti tidak asing dengan namanya adalah File Explorer atau Window Explorer. Di sini isinya biasanya adalah tentang komputer kita. Nah, informasi tentang komputer kita yang tahu adalah kita. Contoh saya menggunakan komputer ini. Komputer saya itu ada hard disknya, kemudian saya bagi atau namanya kalau di IT istilahnya di partisi itu ada 2, drive C dan drive E. Ya, punya saya 2. Kebetulan drive D-nya adalah DVD room-nya. Mungkin di rumah kalian atau dulu waktu di SMP, di lab SMP ataupun di laptopnya kakak atau orang tua, itu drive-nya berbeda-beda. Nah, di sini kita juga perlu mengecek bahwa, drive kita ada apa aja. Kebetulan punya saya yang aktif adalah drive C di sini, kemudian ada drive E, artinya kita akan coba buka hanya drive C dan drive E. Tidak bisa buka drive D, karena drive D tidak ada isinya. Ya, ini harus masukkan CD dulu. Oke. Fungsinya Explorer ini adalah untuk menyimpan data-data kita. Saya rasa kalian juga sudah tahu ya. Kita akan coba langsung sekarang dengan menggunakan command prompt. Kita buka command prompt-nya, saya tulis cmd dulu seperti ini. Nah,
Saat ini kalian bisa perhatikan, saya buka di sini dulu ya. Ini perhatikan, di sini ada tulisannya C.2 user pakai S ya, /user biasa. Ini artinya kita sekarang berada pada apa? Pada drive C di folder user, folder lagi user. Nah, contohnya saya kalau buka di Windows Explorer letaknya di drive C seperti ini ya. Kemudian user. Nah, ini ada folder user pakai S, kemudian ada tulisan user. Nah, ini isinya ini. Nah, ini juga isinya adalah user, isinya kalau kita lihat isinya adalah sama seperti di Windows Explorer ini. Nanti kita akan buktikan di slide selanjutnya, karena ada perintah khusus untuk melihat isinya. Nah, sekarang perintah yang ini dulu. Name drive berfungsi untuk berpindah. Nah, karena di sini adalah drive C, misalkan saya ingin pindah ke drive E, caranya dengan cara ketik huruf E, kemudian saya titik 2, saya enter. Nah, langsung berpindah ke drive E. Seperti itu ya. Saya misalkan pindah ke drive C lagi, saya tinggal tulis C.2 saya enter, nanti akan kembali lagi ke di mana saya buka tadi, terakhir, balik lagi ke C. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke slide yang selanjutnya. Nama drive sudah, caranya gampang ya. Tinggal drive-nya tulis karakternya di titik 2, kemudian kita enter. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan menuju ke slide selanjutnya, yaitu adalah directory. Nah, directory di sini. Directory kita klik di sini ya. Setelah directory fungsinya adalah untuk menampilkan daftar file dan folder. Nah, jadi saya akan janji ya, misalkan di folder user ini isinya ada apa? Saya tinggal ketik dir seperti ini. Kecil semua ya. Enter. Nah, isinya adalah di sini. Nah, isinya ini banyak ini ya, tinggal nanti di-scroll aja ya kan. Nah, ini artinya nih, ada sebuah kalau di sini ada tulisan dalam kurung siku ini ya, ada dir, itu artinya itu adalah folder atau directory. Contoh, di dalam folder user saya ini, saya ketik dir, isinya ada folder musik. Nah, ini musik, di sini keterangannya dir, artinya adalah directory atau folder. Nah, kalau file itu isinya ini. Advanced IP Scanner alias.bin. Nah, ini adalah file. Atau ini readme.txt, ini file. Ya. Jadi itu isinya sama dengan yang di sini. Nah, ini ya. Ini sama. Jadi misalkan kita musik, mana file musiknya? Apa folder musik? Nah, kita juga buka musik. Nah, ini musiknya. Gambarnya ada tangga nadanya ya, musik. Oke. Selanjutnya adalah change directory. Nah, change directory ini berfungsi untuk membuka folder. Contohnya kita ingin membuka My Document. Nah, kita coba lihat dulu. My Document itu letaknya di mana ya? Coba kita di sini lihat di Windows Explorer kan ada dokumen nih. Nah, dokumen itu letaknya di C, di sini ya, C, kemudian user setting, di user, my document. Nah, ini ada folder namanya dokumen. Nah, ini nanti isinya seperti ini. Nah, cara membukanya gimana? Nah, kita akan balik lagi ke command prompt. Nah, di sini juga ini ada namanya folder dokumen. Caranya kita masuk ke dokumen dengan perintah apa? Dengan cd. Ketik aja cd, kemudian kita tulis dokumen. Nah, itu D-nya besar ya kan, sama ya. Ada S-nya di belakang, kemudian kita enter. Nah, ketika kita enter, nanti di sini sudah berubah ya. Sudah tidak /user siku begini, tetapi ada garis miring dokumen. Artinya apa? Artinya bahwa kita sekarang berada di dalam folder
Documents. Isinya pun beda. Misalkan saya klik directory, isinya sudah beda dengan yang tadi. Nah, ini tuh isinya ada beberapa file ya. Ada PUBG Delta. Wah, ini kemarin kita sekolah mengadakan event PUBG. Jadi masih ada di sini filenya ya. Kemudian kalau yang di sini dir itu adalah folder atau directory. Kemudian kalau saya kembali lagi ke folder user atau folder di atasnya dokumen, caranya gimana? Baliknya dengan cara cd spasi titiknya 2 kali berdampingan. Seperti ini ya, bukan titik 2 atas bawah, tetapi berdampingan seperti ini. Tinggal kita enter. Setelah kita enter nanti sudah kembali lagi ke situ. Ya kan? Balik lagi bisa. Oke. Itu adalah change directory. Selanjutnya adalah nama file. Nah, untuk membuka nama file, saya akan coba bikin aja. Sekarang saya ada buka di folder di drive D. Saya tulis bukan D tapi E. Ya, seperti ini. Ya. Saya akan buka Windows Explorer, di sini drive E. Saya akan bikin satu file ya. Bikin file dari teks dokumen, kasih nama coba ya, saya enter. Nah, isinya adalah coba.txt, saya isi. Misalkan nama saya Krisa Diani Talentana. Saya simpan, saya kontrol S tadi ya. Saya close saja. Nah, ini ada coba.txt. Nah, sekarang kita akan implementasikan gimana caranya kita membuka file dengan command prompt. Caranya tinggal kita buka command prompt-nya, kemudian kita lihat isinya dulu dengan dir. Nah, di situ kita cek ada tulisannya. Nah, ini ada tulisannya file namanya coba.txt. Tinggal kita buka co. Saya tulis co sini aja, kemudian saya tab di keyboard, nanti tulisannya akan melengkapi sendiri. Ya, bukan saya ngetiknya cepat, tapi saya ada bantuan dari keyboard. Saya enter. Nah, ketika saya enter, nanti kita akan dibukakan ke aplikasi Notepad yang isinya adalah file saya. Di sini ada file yang berisi tentang coba.txt, isinya adalah nama saya Krisa Diani Talentana. Jadi begitu ya. Untuk membuka file tinggal ditulis saja namanya apa. Ketikkan di command prompt, nanti akan muncul. Seperti itu. Nah, ternyata ini slide terakhir, berarti pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nah, setelah ini, video ini, setelah kalian tonton, kalian nanti bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan dan silahkan dikerjakan dengan baik, supaya kalian bisa mengerjakannya dengan nilai yang maksimal. Setiap pertemuan ini pasti saya akan ada beberapa pertanyaan, baik 1 ataupun 2 ataupun 3 ataupun 10. Kita lihat nanti ya. Tapi yang jelas silahkan dikerjakan soal yang saya berikan setelah materi saya berikan dan supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal yaitu 100. Seperti itu. Jadi cukup mata pelajaran Siskop di hari ini. Saya tidak akan berbicara panjang lebar lagi supaya kuota internet kalian di rumah juga tidak terlalu banyak habis. Jadi silahkan belajar dan silahkan siap-siap untuk mengerjakan soal yang saya berikan setelah kalian melihat video ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan dan selalu semangat pagi ya. Walaupun siang, walaupun sore, walaupun malam, kalian harus tetap semangat pagi untuk belajar walaupun di rumah. Jangan khawatir, tetap semangat dan saya yakin kalian akan sukses selalu. Dan saya merindukan kalian ketemu di SMK kita tercinta. Kita berdoa supaya pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa langsung belajar secara cepat di laboratorium komputer kita. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi.